Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub. Jalanan menuju Markas Syariah Megamendung, pesantren yang dipimpin oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Kendali. Apa lebih? Ya di kamera. Jalanan menuju Megamendung, Markas Syariah menunggu besar cinta. Perjalanan masih panjang. Jalan menuju pesantren yang dipimpin oleh imam kita Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Punten mang. Nyiprat. Nyipratnya parah bos. Gue ngeliatin baju. Tar. Takbir. Ayo. Ayo. Hei. Jalannya lumayan. Mantap lah.
Perjalanan masih jauh ya, masih panjang. Setiap sudut jalan ada laskar yang menjaga. Sini kita tadi. Bang. Bersihkan paru-paru, adem juga adem. Dingin. Baru dibersihkan. Bersihkan pakai kopi. Pak. Insyaallah masih muter kita. Masih muter, lapar. Allahu Akbar. Ini bukti kecintaan pada Habib Hasan Rizik Syihab. Takbir. Allahu Akbar. Ayo mau Krakatau maksud dia sana ya. Oh, kata yang Krakatau ya. Anak lain ngomong apa ya nama dia? Dalil. Dalil mau. Kasih dalil. Tahu ya kali. Yang atas ya.
Gimana Bapak? Tolong motivasinya. Ajib buat penyambutan IB Ajib hari ini. Subhanallah, perjalanan juga Masya Allah. sama imam datang dengan selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, minum bang, Habib bang. Nih.
Alhamdulillah. Sorry. Bangsa. Masa sering diadu nanti. Ayo lu, pala lu kena. Ayo lu. Bang. Udah sampai. Ini capek kan jalan. Jalan. Nanti orang paling itu. Oh, foto. Karena jalan. Oh, jalan. Dapat tendang kuda itu. Pinggir. Maju. Laskar nih mestinya ngatur di sini. Ayo.
langsung buat soft karena sudah masuk waktu sholat. Dan dibuat soft. Silakan dibuat soft. Yang di luar jangan dipaksakan untuk masuk. Yang di luar jangan dipaksakan untuk masuk karena di dalam masjid sudah cukup penuh. Tolong jamaah dibuat soft. Nah ini santri dibuat soft. Yang di belakang begitu juga. Untuk yang di luar ikuti soft dari yang di dalam masjid. Jangan melewati imam yang di luar. Silakan dibuat soft karena sudah masuk waktu sholat Jumat. Dan tolong bagi yang tamu-tamu datang dari depan untuk bisa mengisi ke ruang tengah. Karena di depan juga sudah tidak bisa masuk lagi. Ini jalan nanti bisa jadi tempat sholat. Nanti ada tim laskar juga di bawah. Kita bantu lapangan basket. Jawara tuh Jawara. Dan semua urusan keorganisasian dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian selanjutnya juga secara khusus dan istimewa ucapan terima kasih, apresiasi yang tinggi saya ingin sampaikan kepada segenap keluarga besar Markas Meriah. Itu semua para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Agrokultural Markas Meriah Mega Bendung Bogor ini, baik dewan gurunya maupun para pegawai yang lainnya, begitu juga para santri dan para wali santrinya. Nah, walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi semua kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren ini berjalan dengan sangat bagus, sangat baik, bahkan lebih baik pada saat saya berada di sini. Jadi artinya terus setiap bulan ada kemajuan, ada peningkatan dari semua sisi, baik itu dari segi kurikulumnya, kemudian dari segi kegiatannya, dari segi kedisiplinan ketertibannya. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan secara istimewa penghargaan ini saya sampaikan kepada putri-putri dan putra-putra saya tercinta. Putri-putri saya yang terus bekerja keras bersama suami-suami mereka untuk menjaga pondok pesantren ini, mengelola pondok pesantren ini. Baik putri saya yang pertama Syarifah Rufaidah bin Syihab, saudara bersama suaminya Habib Adwi bin Smith. Begitu juga Syarifah Humairah Syihab bersama suaminya Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, dan juga Syarifah Zulfa Syihab bersama suaminya yaitu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan insya Allah satu lagi putri saya baru pulang dari Jamiatul Akbar, baru lulus, dan insya Allah besok akan kami nikahkan. Itu dengan Sayyid Irfan Al-Idrus. Dan mudah-mudahan juga ke depan punya putri ini dengan calon suaminya nanti juga bisa berkhidmah di markas syariat
bagaimana terus meningkatkan mutu kualitas daripada pondok pesantren ini, insya Allah. Maka itu doakan agar anak-anak saya, putri-putri saya maupun para menantu dan semua cucu yang ada, semoga senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini yang paling istimewa untuk saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para habaib, para ulama, para kiai yang saya tahu betul, walaupun saya ada di kota suci Makkah, tapi mereka tidak pernah putus terus mendoakan saya di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren. Saking banyaknya tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, jadi luar biasa. Bahkan saudara, kalau tanpa doa-doa tersebut mungkin saya sudah tumbang dalam perjuangan. Kalau tanpa doa-doa tersebut mungkin saya sudah sampai titik jenuh atau mungkin putus asa dalam perjuangan saudara, karena begitu dahsyat dan hebatnya segala tantangan yang kita hadapi. Tapi berkat doa para ulama, para habaib, para santri di masjid, di pondok pesantren, di mana-mana saya sampai itu semua beritanya saudara, doa-doa tersebut membangkitkan semangat. Doa-doa tersebut menghidupkan kembali semangat yang mulai padam saudara. Doa-doa tersebut memberikan semangat baru. Doa-doa tersebut menjadi motivasi sehingga kita tidak terjerumus dalam keputusasaan atau kejenuhan di dalam perjuangan, sehingga kita tetap bisa tegar menghadapi segala tantangan. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji ikhwan di berbagai tempat yang terus-menerus telah mendoakan. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan hari ini juga saudara, termasuk pada saat saya pertama tiba, kami nggak pernah sangka tiba disambut oleh umat sedemikian rupa. Saya nggak pernah sangka. Paling-paling kita pikir yang kami nyambut kawan-kawan dari DPP FPI, kemudian para guru dan santri dari Markas Syariat atau kawan-kawan dekat ya ikhwan. Kami tidak pernah menyangka keluar dari pesawat di pintu pesawat itu penjemputan sudah luar biasa. Bukan di luar bandara, di pintu pesawat itu jalan sudah susah ya ikhwan. Jadi semua pegawai-pegawai di bandara sana, baik imigrasinya, duananya, saudara angkasa puranya, security-nya, maintenance-nya, saudara teknisinya, saudara para pilotnya, pramugaranya, pramugari, semua saudara rame-rame menyambut kedatangan kita dan mengantar ke pintu gerbang. Jadi ini semua adalah minhah ilahiyah. Nah, tapi begitu sampai di pintu gerbang, lautan manusia luar biasa, dan ini tidak mungkin terjadi saudara begitu saja. Ya, ini karunia Allah, ini anugerah Allah, tapi ini semua terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi karena adanya motivasi, adanya dorongan, adanya konsolidasi, adanya koordinasi, adanya persatuan dan kesatuan antar pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, ormas-ormas Islam, termasuk majelis-majelis taklim saudara. Anda bisa saksikan dengan mata Anda sendiri saat ini, hari ini sebelum Jumat tadi, saya sampai di Gadok jam 8:30 saudara. Sampai di sini pas azan Jumat. Kok bisa begitu lama? Itu umat semua turun ke jalan. Loh, kok bisa begitu banyak yang turun? Karena hampir semua majelis-majelis taklim saudara yang dipimpin oleh para kiai, para imam, para habaib saudara, semua mengerahkan santri dan jamaahnya ke jalan saudara. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Saya sangat terharu saudara, dan semoga persatuan ini bisa kita jaga. Amin. Persatuan ini terus bisa kita tingkatkan saudara. Karena persatuan semacam itulah yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjamaah, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu ada bersama jamaah.
jamaah, saudara. Jadi pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah itu ada pada persatuan, saudara. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tanpa pertolongan Allah kita lemah, nggak ada artinya ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, semiskin apapun kita punya harta benda, saudara, serendah apapun jabatan kita, saudara, tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, maka semua akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat yang tidak ada mampu untuk menandinginya, saudara. Artinya kuncinya di mana? Kuncinya di pertolongan Allah. Kalau ada pertolongan Allah, terus sekuatnya dia kuat. Mau musuh sekuat apapun tidak akan mampu untuk meluntang diri kita, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa ya kuat. Kita belajar dari tahun 2017, semua kekuatan di negara ini, saudara. Dari mulai presidennya, para menterinya, tentaranya, polisinya, partai politiknya, pengusahanya, konglomeratnya, semua bersatu untuk memenangkan para kafir agar menjadi pemimpin di Jakarta, saudara. Enggak, kita umat Islam nggak punya kekuatan apa-apa saat itu ya. Kita nggak punya duit, nggak punya jabatan, nggak punya partai yang kuat, saudara, nggak punya banyak kursi di DPR, saudara. Kita nggak punya konglomerat yang memodali perjuangan kita. Enggak ada. Yang kita punya apa, saudara? Yang kita punya anugerah Allah, yaitu umat bersatu. Itu aja modal kita, saudara. Tapi dalam persatuan kita semua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Semua kekuatan yang mendukung, saudara, si penista agama tadi untuk menjadi pemimpin di Jakarta, tumbang, saudara. Saya tanya, pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Allah tolong kita karena kita bersatu, ya Allah. Lalu kalau ada pertanyaan baru, kenapa belakangan ini banyak perjuangan kita kandas? Perjuang ini kandas, perjuang itu kandas. Mungkin persatuan kita mulai runtuh, saudara. Nah, maka itu kepulangan saya ini, saudara, saya ingin mengajak kembali para habaib, para ulama, para kiai semua, yuk kita lanjut kembali ukhuwah kita, persatuan kita. Nah, supaya apa? Supaya dapat keberkahan dari Allah, dapat pertolongan Allah, sehingga mereka-mereka sekarang ini merasa paling berkuasa, paling kaya, paling hebat, paling kuat, saudara, nggak bakal pernah mampu untuk menumbangkan, membinasakan kita, saudara. Begitu sebenarnya semua siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Betul? Betul. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baiklah, sama-sama gantian sekali lagi kepada para habaib dan para kiai, khususnya ada di Bogor dan sekitarnya. Ini hampir semua majelis turun. Di sini ada majelisnya Habib Mahdi bin Hamzah, ada majelisnya Habib Nabil, ada majelisnya Habib Bagir, ada majelisnya siapa lagi, Mahdi? Banyak di sini, Habib Umar. Ini kalau saya mau sebutkan satu persatu banyak betul. Belum lagi majelisnya para ajengan, para kiai, semua mengerahkan umat luar biasa, sudah. Dan kita doakan agar para habaib, majelis-majelisnya tersebut semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para habaib, para ajaran, para kiainya dipanjangkan umur, dan taat dan ibadah, dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah supaya datangnya bulan Maulid ini, saudara, di mana-mana mulai digelar Maulid yang luar biasa, banyak membaca sholawat, insya Allah wabah corona akan segera hilang, saudara. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa wa dafa corona. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa warfa wabah corona. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa wa dafa wabah corona. Allahumma farja ila farjuk wa lutfa ila lutfuk wa farij anna kulla hammin wa ghammin wa karbin wa anna hadhihi al-mihnata wa al-qadir. Amin ya rabbal
kepada seluruh pengurus FPI di berbagai daerah. Ya alhamdulillah, walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi mereka semua punya totalitas kesatuan, berorganisasi yang luar biasa kepada Dewan Pimpinan Pusat. Mereka bahu-membahu bekerja sama. Saudara, dari sini hadir bersama kita saudara dan Imam FPI DKI Jakarta Habib Hussein bin Said Al-Abbas, kemudian ada Imam FPI Provinsi Banten yaitu Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani, kemudian di sini ada juga Ketua Tanfizi Habib Zaki Alidus, dan doakan agar Kiai Haji Maksum Hasan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, karena beliau selama menjadi Imam FPI Jawa Barat juga luar biasa perjuangannya, saudara. Dan satu lagi, doakan juga untuk orang tua kami yang selama 3 tahun setengah saya ada di Mekah, saudara, banyak sekali membantu perjuangan, yaitu Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya atau SD Sekolah Insan Kamil yang ada di Bogor ini, saudara. Saat ini beliau sedang kurang sehat, saudara, tapi perhatiannya untuk markas syariat, perhatiannya untuk santri di pesantren ini, bahkan perhatiannya untuk pendidikan anak-anak saya, perhatiannya, saudara, untuk bagaimana perjuangan saya di kota Mekah tidak pernah terputus. Doakan agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang yang terakhir, saudara, karena setelah ini kita masih ada acara peletakan batu pertama, juga peresmian studio MS Markas Syariat TV, saudara. Kita akan meresmikan Markas Syariat TV, kemudian juga akan meletakkan batu pertama, insya Allah. Nah, sebelum itu kita laksanakan, kalau nggak salah masih ada palang pintu, ya masih ada di sini ada Ustadz Abu Faris dan kawan-kawan bersama Ustadz Zulkifli. Zulkifli ini dikenal Ustadz hari kiamat, akhir zaman. Nah, beliau dari tadi sudah ada di sini. Jadi perlu Anda tahu, Ustadz Zulkifli ini itu miara kuda di Mekah. Beli kuda, bayar orang untuk miara. Yang pakai tiap minggu saya. Nah, kalau beliau nggak ke Mekah, saya yang pakai. Saya, putri saya latihan kuda, belajar kuda, dan kebetulan guru kita dari Riau hadir juga pada saat itu, yaitu Ustadz Abu Faris. Nah, beliau membawa kawan-kawannya, nanti akan atraksi depan kita, saudara, bagaimana cara menunggang kuda, lepas tangan, dan sambil memanah di atas kuda, saudara. Karena memang yang namanya berkuda, memanah, itu merupakan keterampilan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Ke depan kita berharap nanti di pondok pesantren MS ini, saudara, akan ada pelajaran tentang berkuda, memanah, dan memanah di atas kuda. Sallu ala Nabi. Nah, itu ya. Baiklah, apa yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini penting sekali ya. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah, ini perlu saya luruskan. Majuan. Jadi semua mumpung energi kumpul ini semua nih, supaya tahu, saudara. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini, saudara, itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha, saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun
sudah oleh warga lemah rendah, oleh warga Hancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN tak pernah berkebun lagi di sini, sudah. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Dan bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan merampas, saudara. Kami datangi petaninya, ada mau jual lahannya ya? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Kalau petaninya rame-rame datang, kami bayarin tanah kami kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya saya memberi over garap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor. Ini bukan lagi, saudara, milik daripada PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi yang dipikir petani, rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Dan semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Hanya sampai di situ. Bahkan surat setelah beli, saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Nah, waktu itu masih Ahmad Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini anak, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya bertanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Bukan. Penggarap itu pencuri bukan? Bukan. Saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok, saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang
keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya kah, mau yang dari umatnya, semua ini wakaf untuk umat saudara. Allahu Akbar. Jadi ini tanah pribadi di sini saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar saudara itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali, tidak sejengkal tanah pun untuk saya atau putri saya atau cucu saya atau menantu saya, saudara atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beri. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari semenjak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa. Setiap bulan saya pakai separuh ke keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah, sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah, saudara. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak, tapi untuk umat di pondok pesantren markas syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istifadah, saudara. Kira-kira jelas ya? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS nggak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Siap jaga MS? Siap. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa barik alaihi. Akhirnya sebagai penutup saya mau sampaikan kepada pemerintah khususnya. Kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, enggak nolak. Mau diambil, silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara, supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Nah, jadi bukan saya anaknya merampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia mau lawan? Dia mau lawan? Dia mau lawan? Nggak boleh petani-petani miskin, penggarap, tahu-tahu tanahnya diambil sama proyek, nggak dikasih ganti rugi. Tolong! Nggak boleh, saudara. Silakan ambil tanah rakyat, silakan gunakan tanah rakyat untuk negara, silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul? Betul? Maka itu saya mengajak rakyat, jangan diam kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha, tanah Anda dipaksa diambil, saudara, oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam, lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam. Kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas. Jadi saya tidak melawan negara mengambil, silakan. Ambil lahan dengan perkebunannya, dengan semua gedung bangunannya, silakan ambil. Tapi ganti rugi. Duduk kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan di batu harganya berapa, semen berapa, beli overgalatnya berapa. Nah, kan kita beli bukan pakai daun, pakai duit. Saya bertanya, ini tanah dibeli pakai daun, pakai duit? Bukan pakai rumput, pakai duit. Nah, karena itu, saudara, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa yang saya sampaikan? Ada 3 kejadian saya sampaikan. Satu, tahun 2017, PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami
di sini merampas tanah sudah. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Pihak PTPN-nya sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penggarap. Kami sangat menghormati penggarap. Gagal. Pada jalan kedua, beberapa warga di Pekancilan, saudara, dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi, seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung kok dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor, polisi gunakan salah satu biong tanah, mafia tanah, digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah, bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biong tanah yang menipu kami. Yang lapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik yang merampas tanah kami. Beli overgarapnya, bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan MS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka melaporkan saya, enggak? Dan kayak sekarang yang ketiga, mencari kembali sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal MS ini mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas tanah negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu. Harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain, betul? Betul. Tapi kalau mengusir, saya tanya, dia mentolak? Dia mentolak? Enggak pegang markas salah? Enggak pegang markas salah? Allahumma sholli wa barik alaihi. Terus saya bertanya masyarakat sini, kalau saya pindah dari sini apa enggak? Pindah jangan? Yang benar? Setuju pesantren di sini? Betul? Takbir! Jadi pada tahun 2017, warga Mandat sama warga Pekancilan ini tetangga pesantren, datang intelijen masuk, warga disuruh tanda tangan. Kami menolak keberadaan markas syariat di kampung kami. Luar biasa. Saya telepon ke lurah, Habib gawat ini, ada selebaran, warga suruh tanda tangan semua. Saya tanya Pak Lurah, coba kirim suratnya model bagaimana? Judulnya menolak keberadaan MS. Warga menolak keberadaan MS. Begitu diputar di keliling warga, nggak ada yang mau tanda tangan surat. Alhamdulillah. Nggak ada yang mau tanda tangan, saya ambil suratnya. Saya robak judulnya. Tadi kan judulnya menolak, saya ganti mendukung. Warga mendukung pondok pesantren. Kita sebar di warga, semua tanda tangan sudah. Alhamdulillah. Berarti warga Melga Mendung cinta pesantren, cinta haba, cinta ulah. Takbir. Bagus tidak? Jadi nggak usah dibantu. Pokoknya kalau ada kedoliman kita lawan bersama. Siap? Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan serahkan kembali karena mukanya kelihatannya udah pada biru belum makan. Baik ya kawan, setelah apa yang sudah kita sampaikan tadi, nanti doa akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Nah, tapi ingat, tadi kita ada 3 sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis.
beliau telah dengan tulus tadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak atas nama DPP FPI, yaitu atas kerjasamanya selama ini. Alhamdulillah. Doakan agar Haji Ahmad Sobri Lubis panjang umur, taat dan ibadah, sehat walafiat. Yang kedua, tadi ada sambutan dari Pak Kamsel Lindro. Beliau ini sahabat lama saya. Beliau juga pejuang dan saat ini menjadi anggota DPD RI atau disebut Senator. Nah, Senator, insya Allah beliau tetap bersama kita. Amin. Ya Rabbal. Dan paling tidak, Pak Senator barusan udah dengar soal aneh. Nah, paling tidak nanti bisa ikut menyuarakan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin coba-coba berbuat sering kepada pesantren. Betul? Takbir. Itulah sebabnya begitu saya dengar ada mau ganggu pesantren, saya langsung kasih tahu pengurus. Ya udah, kalau begitu nggak usah ditunda, kita bangun aja sekalian masjid raya aja. Sekalian aja kita bangun masjid raya aja, betul? Betul? Kita mau lihat siapa sih yang berani rubuhin masjid raya, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena itu terima kasih kepada Pak Kamsel Lindro, kita doakan agar beliau panjang umur, dalam sehat walafiat, dan taat dan ibadah. Dan yang paling istimewa tadi, sambutan dari dai kita, dari guru kita semua, yaitu Dr. Kiai Haji Abdus Somad MALC Hafizahullah Ta'ala wa Rabah. Saudara, beliau tadi dengan telah sangat gamblang, kita semua terharu. Beliau kemukakan kepada kita bagaimana cintanya kepada Rasulullah, bagaimana cintanya kepada Ahlul Bait, bagaimana cintanya kepada para habaib. Semoga saudara cinta beliau kepada Ahlul Bait Nabi menjadi penyebab beliau akan mendapat syafaat utama dari Nabi, masuk surga bersama Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Dan kemudian pada tamu lain, saya minta maaf kalau ada yang belum sempat disebutkan namanya. Di sini masih banyak tamu-tamu. Ada Kiai Oyong dari Kuningan, ada Kiai Abah Rodol Bahar, saudara. Ada Kiai Haji Khettab, dan sini ada Gus Aam. Gus Aam ini saudara sekjen kalau tidak salah, sekjen daripada Hitoh NU 1926 yang akan berjuang untuk bagaimana menyelamatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran liberal dan pemikiran sesat lainnya. Setuju tidak? Dukung tidak? Silakan berdiri Pak Kiai biar semua kenal. Bos Alam, beliau ini saudara cucu atau anak? Cucu dari Kiai Haji Wahab Asbullah, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi teruskan perjuangannya Pak Kiai, kita semua mendukung karena NU milik kita semua. NU adalah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi nggak boleh kalau NU itu kita biarkan saja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada rumah besar, ada tikusnya, jangan rumah dibakar. Tikusnya kita usir, rumahnya kita bersihin, betul? Betul? NU itu rumah besar banyak, saudara. Sekarang ada tikus-tikus liberal, ada tikus-tikus liberal. Saya mau tanya, kalau begitu NU-nya yang dibubarin atau tikusnya diusir? Siap, usir tikus? Siap, usir tikus? Kita serahkan tugas penting ini kepada Gus Aam dan keluarga. Insya Allah. Tapi kita dukung, kita tidak akan tinggalkan antum, insya Allah. Oleh itu saja, terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada Habib Muhammad bin Hussein selaku panitia penyambutan kedatangan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala سيدنا محمد
صلاة تغفروا بها الذنوب وتصلحوا بها القلوب وتنطلقوا بها العصوب وتلينوا بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب.